Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi tarwaffaqa lil ilmi khairi khalqihi wa littuqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Li ridallah ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersyukur kepada Allah, malam ini kita dapat berkumpul di Musholla Tajul Arifin, Majelis Tajul Arifin. Mudah-mudahan niat kita semua mendapat ridho barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramin, para asatiz, para guru, para orang tua, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini yang saya kenal ada Ustaz Nasrun, ada Bapak Abdurrahman, ada ini kawan-kawan, ikhwan sekalian, Bapak Hussein, Bapak Bambang, dan seluruh yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tentu hadirnya kita di sini satu tujuan, yaitu semata-mata mengharapkan ridho barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ini angin kencang, tapi tidak menyurutkan semangat. Kira-kira setengah jam apa 1 jam? Tapi yang paling repot ini yang duduk di atas ini. Mau buang air kecil, nggak ada ke belakang, susah. Tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa belajar agama Islam ini seperti kita berjalan ke tepi laut. Kalau kita berjalan ke tepi laut, ada sebahagian orang yang hanya puas duduk di pinggir laut saja sambil memandang keindahan laut. Sudah dia duduk, ya sudah,
ngobrol, makan, minum. Mau nyemplung-nyemplung? Enggak. Mau basah-basah? Enggak. Mau mandi? Enggak. Karena menurutnya duduk di pinggir laut itu sudah cukup. Maka kelas yang pertama bisalah disebut dengan yang hanya sekedar ingin tahu laut saja. Ada di posisi kelas yang kedua. Ada orang yang ingin main ke tepi pantai, main ke tepi laut. Berjalan dia dari ujung ke ujung. Meskipun kakinya basah, meskipun celananya basah, bajunya basah, tetapi itulah yang membuat dia bahagia. Disitulah adanya kepuasan tersendiri. Jadi ada orang yang ke laut itu hanya duduk di pinggir saja. Ada orang yang ke laut itu hanya basah di pinggir saja. Ada lagi tipe yang ketiga, nggak puas dia kalau hanya basah celana baju saja, tapi dia ingin mandi. Walaupun basah kuyup, dia ingin mandi. Di mana dia mandinya? Tentu semampu dia. Yang nggak bisa berenang mungkin mandinya di tepi. Tipe yang keempat, mereka yang bisa berenang, mereka ke tengah, agak ke tengah. Tipe yang kelima, nggak puas di tengah, tapi menyelam. Tapi nyelamnya 1 menit, 1 detik. Udah itu muncul lagi. Nyelam lagi 2 detik, muncul lagi. Ada tipe yang keenam, nggak puas mereka hanya menyelam begitu saja. Mereka masuk ke dasar lautan. Mereka melihat keindahan apa yang ada di dalam lautan. Gak cukup sampai di situ. Ada lagi tipe yang ketujuh. Mereka menemukan intan berlian. Mereka menemukan terumpu karang. Mereka menemukan mutiara-mutiara yang mahal. Jadi begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemahaman tentang agama ibarat seperti orang yang berjalan di tepi pantai. Bahwa agama Islam ini sangat luas sekali keilmuannya. Ada yang berada di tataran, di tingkat lahiriah. Sepertinya sudah cukup kalau hanya sholat fardu saja. Tapi ada hamba-hamba Allah yang dia belum cukup hanya sholat fardu saja. Dia membutuhkan sholat-sholat sunnah. Ada yang belum cukup hanya sholat-sholat sunnah saja. Mereka juga melakukan amaliyah-amaliyah nawafil yang lain. Ada yang belum cukup sampai ke situ. Ada pula mereka yang menginginkan bagaimana ibadah bukan hanya lahiriah badan jasmani saja, tetapi bagaimana qalbunya juga dia ibadah. Ada yang qalbunya sudah ibadah, tapi ada juga orang-orang yang menginginkan agar ruhaniyahnya juga mereka ibadah. Maka firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tahu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah perantara untuk bisa sampai kepada Allah. Bahwa unsur manusia ini ada 3. Yang pertama dia ada jasadnya. Yang kedua dia ada ruhaniyahnya. Yang ketiga dia ada sirrun, ada rasa.
rasa di balik rahasia. Tubuh, ruh, rasa. Yang ketiga-tiganya ini harus dipakai untuk ibadah. Ketika kita sholat, maka kita harus mencari wasilah bagaimana agar tubuh kita ini bisa sholat. Maka wasilahnya adalah kita mencari guru-guru yang mengajarkan tentang itu. Maka kita harus mencari guru di bidang ilmu fikih. Dan ilmu fikih ini adalah satu bidang keilmuan yang harus dipelajari, yang harus dipahami, karena dia memiliki rambu-rambu untuk bisa membuat jasmani ini ibadah. Cukupkah di tingkat fikih? Ternyata harus dilanjutkan. Badan bisa duduk bersama, badan bisa berdiri bersama, gerakan bisa bersama, tapi kolbu orang yang sholat ternyata belum tentu juga dia bersama. Kalau badan, Pak, bisa bersama. Kalau duduk bisa bersama. Syarat rukun bisa bersama. Tapi bagaimana kolbu hatinya kepada Allah? Maka dari pojok orang yang sholat ke pojok sebelah kiri, kolbunya pasti berbeda-beda. Bukan hanya yang makmumnya dari pojok kanan pojok kiri, termasuk kolbu imamnya saja beda. Apa yang diingat, apa yang dipikirkan, maka itu sangat tergantung dengan pemahaman masing-masing. Setelah kolbunya yang diperbaiki, maka ruhaniyahnya juga dia harus dicari wasilahnya. Mencari wasilah ruhaniyah itulah, maka kita harus mencari guru yang bisa membimbing ruhaniyah kita untuk bisa usul kepada Allah. Usul itu apa? Untuk bisa sampai kepada Allah. Ada orang yang dekat kepada Allah, ada orang yang sampai kepada Allah. Setiap yang dekat kepada Allah belum tentu dia sampai. Sudah di mana? Di Babu Salam, tapi belum sampai di Tajul Arifin. Dekat antara Babu Salam dengan Tajul Arifin sangat dekat, tapi dia belum disebut sampai. Nah, di bidang keilmuan saja, sesampai-sampainya kepada Allah berada di pada tataran pengetahuan. Ada pengetahuannya yang sampai kepada Allah, tapi kolbunya belum tentu sampai. Pengetahuannya sampai kepada Allah, tapi ruhaniyahnya belum tentu sampai. Insya Allah yang hadir di majelis ini, ya badannya, ya kolbunya, ya ruhnya. Amin. Kalau ngedengar jawaban aminnya, yakin kita kayaknya. Pada sampai semua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncullah saudara-saudara kita yang punya keinginan kuat bagaimana agar bisa sama-sama beramal melalui Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Maka mungkin jangan heran nanti tetangga, lingkungan, kalau seandainya ada zikir dengan jahar, zikir dengan suara yang keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan zikir, zikirnya di atas ini, bawahnya kolam. Ada ikan apa enggak ini?
Selesai zikir mancing. Nah, zikir dengan suara yang keras itu bidor bin syadidin bisautin qawiyyin, dengan pukulan yang keras, dengan suara yang lantang, bisautin qawiyyin, ditarik dari bawah pusar sampai ke ubun-ubun, menembus dua latifah, latifatul akhfa dengan latifatul nafsun natiqah. Ilahanya dihentakkan ke sebelah kanan, ilaha menembus dua latifah, ruhi dengan khafi. Illallah dihentakkan ke sebelah kiri, menembus dua latifah, qalbi dengan sirri. Jadi di tubuh manusia ini ada yang disebut dengan latifah, disebut dengan lataifatus sab'ah. Dua jari di bawah susu sebelah kiri disebut dengan latifatul qalbi, sebelah kanan disebut dengan latifatul ruh, di atas disebut dengan latifatul sirri, sebelah kanan disebut dengan latifatul khafi, kemudian di tengah dada disebut dengan akhfa, di kepala disebut dengan latifatul nafsun natiqah, dan yang terakhir disebut dengan latifatu kullu jasad. Maka orang yang berzikir itu tidak sembarang bergoyang sebetulnya. Dia betul-betul ditarik la ilaha illallah. Karena manusia ini ada tabiat-tabiatnya. Dia ada tabiat ilahiyah, dia ada tabiat malaikatiyah, dia ada tabiat mursalin, dia ada tabiat hayawaniyah. Ada juga dia tabiat syaitan. Dari sekian banyak tabiat yang ada pada diri manusia, mana yang lebih dominan tabiatnya? Si A dia dominannya ilahiyah, si B bisa saja dominannya hayawaniyah, si C bisa saja dominannya dia syaitoniyah dan lain sebagainya. Maka kita ini semuanya diciptakan dari apa? Min turab, dari tanah. Tak ada yang bisa kita banggakan satupun. Apa yang bisa kita banggakan? Bahwa kita ini semuanya tercipta dari apa? Tanah. Yang pintar dia tercipta dari tanah, yang bodoh dia tercipta dari tanah, yang kaya dia dari tanah, yang miskin dia dari tanah. Maka nggak ada yang bisa disombongkan. Tapi kenapa kok ada yang baik, ada yang tidak baik? Berarti kalau yang baik itu mungkin tanahnya dari Babu Salam. Kalau yang nggak baik-baik itu tanah sengketa. Kenapa kita itu harus ditarik ke atas, lalu dihentakkan ke kanan, dihentakkan ke kiri? Karena selain dia disebut dengan latifah, disitulah markas-markas. Maka ada yang disebut dengan istilah takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli itu pengosongan, mengosongkan segala atribut hayawaniyah, segala atribut syaitaniyah dikosongkan. Ada takabbur pada diri kita, ada ujub pada diri kita, ada bakhil pada diri kita, ada ghadab pada diri kita, ada sum'ah pada diri kita, ada namimah pada diri kita, ada hasad pada diri kita. Semuanya ada pada diri kita. Itu semua harus dikosongkan, harus ditakhallikan.
alat untuk mentakholikannya diawali dengan huruf lam. La. Jadi ketika dia menggunakan lam linafiatil jinsi, menafikan segala yang ada. La, menidakkan segala yang ada. Ilaha, apanya yang dinafikan adalah ilah. Lamnya lam linafiatil jinsi, yang dimunfikan itu adalah ilahnya, lalu yang dimusbitkan itu adalah Allah dengan adat istisna illa la ilaha illallah. Dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah sekurang-kurangnya 165 kali. Zikirnya 165 kali setiap selesai dari sholat fardu. La ilaha. Tetapi yang zakir, orang yang berzikir juga dia harus kontrol diri. Kadang-kadang sang zakir ini tidak kontrol. Saking tidak kontrolnya, hilang hurufnya, hilang harokatnya, nggak jelas lagi panjang pendek. Maka ada yang zikir itu hilang apa? Hilang harokat. Bisa dia bertambah, bisa dia berkurang. Yang bertambah huruf, ada yang berzikir itu la ilaha il, la ilaha. Jadi kesannya setelah lam alif itu ada hamzah sukun. La ilaha. Ada pula yang berkurang huruf. Jadi di speaker itu yang kedengaran il. Lamnya udah nggak kedengaran lagi gitu. Ilahanya udah nggak kedengaran lagi. Illahnya nggak kedengaran lagi. Allahnya nggak kedengaran. Sama kayak orang baca ya latif. Ianya udah nggak kedengaran lagi. La-nya udah nggak kedengaran lagi. Yang kedengaran di speaker apa? Tip, 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 tip. Didengar sama orang yang ahli tajwid. Dihantam sama dia. Tuh lihat tuh. Orang yang belajar tasawuf itu. Nyeleneh semua itu. Nggak jelas katanya. Itu dari segi harokat aja salah kata dia. Dari segi huruf aja salah. Dari segi akhirnya ribut antara pengamal zikir dengan yang ahli tajwid. Didobrak lagi oleh orang yang ahli nahu. Liru lagi. Maka perlu apa? Kontrol. La ilaha illallah. Dan kalaupun cepat, apanya yang mau kita kejar? Secepat-cepatnya dalam berzikir itu, dia harus tartil. Secepat-cepatnya dia setidaknya itu harus jelas makomnya, mana yang lanya, mana yang ilahanya. Maka zikirnya ilaha illallah. Kurang-kurangnya begitulah kedengaran. Jelas mana yang la, mana yang ilaha, mana yang ilah, mana yang Allah. Kenapa perlu didawamkan dengan mengucapkan la ilaha illallah setiap salat fardu? Maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan besi yang tidak berkarat mungkin mudah. Tapi kalau sudah besi itu berkarat, dia lama, dia butuh amplas yang kasar. Selip-selip membersihkan, bolong itu besi itu. Bukankah kolbu ini seperti besi yang sudah penuh dengan karat?
Disebut dengan apa? Penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit kolbu. Saya tanya dengan yang ada di majelis ini, masih ada nggak penyakit hati kita ini? Banyak apa sedikit? Makin kurang apa bertambah? Ya, jawab masing-masing lah. Gak bisa takabur itu dihilangkan dengan paramet. Gak bisa iri itu dihilangkan dengan oskadon. Gak bisa godop itu dihilangkan dengan botrek dan lain sebagainya. Likulli syai'in siqalah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Wasiqalatu qalbi zikrullah. Alat pembersih hati itu tidak lain dengan zikir kepada Allah. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman. Jadi kita berzikir kepada Allah itu ketika kapan? Qiyam, ketika berdiri. Ketika berdiri kita berzikir. Wa qu'udan, ketika duduk kita berzikir. Wa ala junubihim, ketika kita berbaring juga kita berzikir. Bahwa posisi manusia itu hanya 3 itulah. Berdiri dia harus berzikir, duduk dia berzikir, berbaring dia juga berzikir. Tetapi berzikir yang seperti apa? Ada dalam ayat yang lain. Wazkur rabbaka, sebutlah nama Tuhanmu, fi nafsika, di dalam dirimu, tadarruan, dengan rasa rendah diri, wa khifatan, dan dengan rasa takut, wa dunal jahri, jangan dengan suara yang keras. Karena ada kalimat wadunal jahri, akhirnya ayat ini digunakan untuk menghantam orang yang zikir pakai suara keras. Padahal wadunal jahri ini bukan arahnya untuk menghantam yang zikir keras, tetapi ini informasi selain zikir keras, ada zikir di dalam hati. Jadi ayat ini adalah ayat yang menunjukkan zikir dalam kolbu. Ketika kolbu itu berzikir, wadunal jahri, jangan disuarakan, jangan dikeraskan. Sebab kalau sudah dikeraskan bukan hati yang berzikir, kalau sudah dikeraskan tapi lisan yang berzikir. Maka ada yang disebut dengan Qadiriyah, ada yang disebut dengan Naqsyabandiyah. Qadiriyah, mereka melakukan metode amaliyah zikir dengan metode jahar. Naqsyabandiyah melakukan amaliyah zikir dengan metode khafi. Oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar, digabung torikoh ini, 2 torikoh ini, jadilah disebut dengan torikoh Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Sebetulnya beda. Kalau Qadiriyah itu jalurnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Naqsyabandiyah itu jalurnya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Nah, siapa yang menggabungkan 2 torikoh ini adalah Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Yang menggabungkannya adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar. Digabung menjadi Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Antara lain murid-muridnya adalah Syekh Abdul Karim Al-Bantani, kemudian Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Meninggal Syekh Ahmad Khatib Sambas, akhirnya Syekh Abdul Karim dipanggil, berada di Mekah, mukim di sana. Syekh Ahmad Khatib Sambas meneruskan amaliyah guru di Cirebon. Nah, yang semasa itu belajarlah seorang alim yang bernama Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad.
belajarlah Syekh Khalil Bangkalan Madura. Maka sampai ke bawah, kemudian kemursidan itu dipegang oleh Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita berzikir dengan kalimah la ilaha illallah, itu sudah menerapkan nafi dan isbat, menafikan yang ada, menetapkan yang ada. La ilaha illallah. Yang kedua, kenapa kita harus dawam zikir kalimah la ilaha illallah? Karena nggak ada yang memberi jaminan kepada kita siapa nanti saat ajal tiba, akhir dari kalam kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sudah terlalu jauh kalau kita memikirkan ajal nanti nyebut la ilaha illallah atau tidak, itu sudah terlalu jauh. Selesai dari pengajian ini nanti, besok subuh, kayaknya sudah terlalu jauh juga subuh itu. Selesai pengajian nanti, selesai makan nanti, itulah. Ada makan nanti enggak? Nampaknya itu yang acara inti sebetulnya. Selesai kita makan ini nanti, siapa yang menjamin kalau iman kita masih ada? Siapa yang menjamin kalau kita masih bertauhid kepada Allah? Nggak ada yang bisa menjaminnya, kecuali amaliyah solihah itulah, amal-amal soleh itulah yang kita lakukan. Maka mendawamkan dengan kalimah zikir la ilaha illallah, mudah-mudahan mati pun kita membawa kalimah la ilaha illallah. Maka saya ada istilah ini, Ustaz Asrul. Jadi kalau Kementerian Agama itu ada istilah haji mandiri, maka perlu ada istilah sakratul maut mandiri, Pak. Saat kita sakratul maut nanti, jangan harap tetangga itu hadir di tengah kita. Saat kita sakratul maut nanti, belum tentu ustadz itu datang ke tempat kita. Saat sakratul maut nanti, belum tentu kiai itu datang ke tempat kita. Jangankan orang lain, anak istri saja belum tentu di samping kita. Ketika mereka tak ada yang membimbing, ketika lidah ini keluh mengucapkan kalimah la ilaha illallah, satu-satunya alat untuk ingat Allah itu adalah qalbu, hati. Bagaimana hati ini akan zikir kepada Allah kalau semasa hidupnya saja nggak diolah? Maka dia perlu diolah. Kayak kemarin ada kejadian di UIN Raden Intan. Baru-baru ini mungkin bapak-bapak tahu semua. Siapa yang menyangka meninggal di embung? 2 orang sekaligus meninggal. Itu kalau kejadiannya kan ceritanya anak tarbiyah, ada salah dari jurusan matematika, ada salah seorang yang ulang tahun, oleh kawan-kawannya diaraklah sampai keluar. Sepatu yang ulang tahun ini dilempar ke embung. Nah, begitu selesai dari acara ulang tahun, yang punya sepatu ini dia turun ke embung mau ngambil sepatu. Rupanya sepatu itu ditiup angin, mungkin ngambilnya pakai kayu, akhirnya sepatu ke tengah. Begitu sepatunya di tengah, dia turun dia, lama-lama makin dalam, tenggelam. Nah, kawan yang ngelempar ini merasa bertanggung jawab, akhirnya dia nyemplung juga. Tapi dua-duanya nggak bisa berenang. Akhirnya yang mau ngebantu ini juga tenggelam juga. Dua-duanya akhirnya meninggal dunia. Nah, siapa yang nyangka mau meninggal dunia di situ? Kayak kita semua yang hadir di sini.
Sudah ada belum surat yang datang meninggal di mana nanti? Belum ada. Modelnya kayak apa? Nggak ada juga. Nggak ada yang tahu. Bisa meninggal di atas pohon kelapa, bisa meninggal waktu mancing. Yang suka mancing bisa meninggal waktu makan bareng, meliwat. Ada yang meninggal gara-gara keselak karena saking semangat makan ikan asin, udah nggak dikunyah-kunyah lagi. Ada yang meninggal gara-gara tim kesebelasan bolanya kalah. Ada, Pak. Maka kalau bisa nonton bola jangan sendirian. Ada. Karena tim kesebelasannya dia kalah, akhirnya berdetak jantungnya. Mau ngomong gol, rupanya balik arah. Dia yang kecolongan, akhirnya jantungan mati. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan salah satu mujahadah ikhwan kita, bagaimana agar ini bisa berkembang. Insya Allah kita semua diberi pemahaman yang baik sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kita ini semua diayak Bapak Ibu. Dari sekian banyak yang ada di dunia ini, enggak semuanya jadi manusia. Ada yang jadi kelapa, ada yang jadi kayu, ada yang jadi karpet. Dari sekian banyak manusia, enggak semuanya beriman. Diayak lagi, yang sudah beriman enggak semuanya bertakwa. Diayak lagi, dari yang sudah bertakwa enggak semuanya mengkaji. Diayak lagi, yang sudah ngaji belum tentu dia paham. Dari sekian banyak yang sudah paham, belum tentu yakin semua. Yang sudah yakin belum tentu dia istiqomah, belum tentu mengamalkan. Yang sudah mengamalkan belum tentu istiqomah. Yang sudah istiqomah diayak lagi, belum tentu dia ikhlas. Diayak lagi, yang sudah ikhlas ini belum tentu juga dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini ada 3 tingkatan. Kita kan mudah ngomongnya ikhlas, ikhlas. Padahal ikhlas itu ada tingkatan. Ada ikhlas di tingkat muqtadi, ada ikhlas di tingkat mutawassit, ada ikhlas di tingkat muntahi. Kalau ikhlas di tingkat muqtadi, beramal karena mengharapkan pamrih. Asal dia beramal, ya surga pahala itulah yang jadi incaran itu. Andaikan diumumkan malam ini, datang malaikat turun ke Tajul Arifin malam ini umpama, bahwa besok subuh nggak ada lagi pahala, belum tentu juga kita besok sholat subuh. Kalau yang mengejar pahala surga, maka bisa saja macet. Maka ada ikhlas di tingkat apa? Mutawassit. Dia tidak lagi mengejarkan pamrih, pahala, tetapi yang dikejar bagaimana agar dia bisa beramal. Tapi ada di kelas selanjutnya di tingkat muntahi, bahwa dia berada di posisi la haula wala quwata illa billah. Tak ada lagi insan, tak ada lagi rasa, yang ada hanya dia sedia-dia. Nah, nggak tahu yang hadir ini kira-kira ikhlas apa enggak ini kira-kira? Ikhlas enggak ngedengar ceramah ini? Ikhlas. Ikhlas enggak kalau selesai ngaji ini enggak makan? Ikhlas. Enggak yakin kita kayaknya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya enggak panjang lebar. Jadi intinya adalah kita terus dawam istiqomah. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, ini perlu perlu perjuangan, perlu pengorbanan,
dan ini harus didukung bersama-sama. Maka majelis ini bisa akan dia hidup kalau dia ada regenerasi. Jangan bangga kita sudah paham dengan tauhid, jangan bangga kita sudah paham dengan hakikat, jangan bangga kita sudah beramal zikir, tetapi risaulah ketika keluarga kita belum sepenuhnya li'i'la'i kalimatillah. Sekarang 2019 ini bisa terwujud, tak ada yang tahu apakah anak-anak kita nanti meneruskan perjuangan ini. Tapi dalam setiap sholat kita selalu berdoa, Allahumma ja'alna auladana sholihan. Mudah-mudahan anak kita semua dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf atas khilaf salah. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.